tes video mesinnya Mas Rifki Maulana. Kemarin softwarenya break ya, bagian sistem CFW nya ternyata emang SD cardnya SD card yang bisa dibilang itu enggak populer. Saya nggak tahu kenapa kok toko game itu pakai SD card model kayak gini. Ini yang 512 GB mungkin tetap akan bisa dipakai di perangkat-perangkat yang lain, tapi tidak untuk Nintendo Switch, khususnya yang diinstalkan OS selain OS-nya Nintendo ya. Ini kuat OS 250. Ini 512 GB nya udah kita pasang. Coba tes ya. Terakhir tadi kita tes tinfoilnya. Kita coba ya, tes tinfoilnya. Untuk tinfoil memang sengaja kita OFW nya kita kasih space sekitar 15 GB ya harusnya, karena kayaknya kalau di bawah 15 GB space untuk dia ngedownload icon-icon gamenya itu jadi nggak ada. Jadi kayak kemarin tuh kita ada trouble di tinfoil itu, nama gamenya itu nggak muncul, jadi hanya apa ya, kode-kode aja, kode-kode kayak angka gitu, dan gamenya jadi sedikit. Nah terus setelah kita kurangi kira-kira sekian ya, patokannya mungkin 15 GB itu, terus habis itu muncul nama-nama gamenya. Cuman memang nggak tahu kenapa kita udah pakai internetnya yang 5 GHz pun itu nggak bisa ngeload semua icon gamenya. Mungkin belum ya, mungkin nanti kalau Mas Rifki di rumah mungkin pakai tethering yang lain ya, mungkin ada provider lain mungkin bisa gitu. Cuma kita mau lihatin aja kalau tinfoilnya beres gitu, karena beberapa kemarin tuh dapat keluhan tiba-tiba tinfoilnya itu game-gamenya itu berkurang dan nggak ada tulisan judulnya gitu. Ini apa pakai yang 2 GHz ya? Lama banget. Coba kita cek aja dulu. Jadi cepat lamanya loading awal gini itu tergantung memang koneksi internet ya. Jadi kalau koneksi internetnya bagus ya harusnya lebih cepat. Coba ya, apa pakai 2 GHz ya? Oh pakai 5 GHz kok. Oke, jadi di sini ya bisa kelihatan expired date-nya 181 hari lagi, which is 6 bulan ke depan untuk premium access. Tapi kalau misalnya tidak mau langganan lagi pun tidak masalah. Jadi servernya nanti tetap ada, tetap bisa dipakai, hanya saja pindah ke publik ya. Jadi servernya server publik. Nah kayak gini ya, ada beberapa icon yang nggak tahu kenapa nggak bisa keload gitu. Nah, tapi di sini bisa kelihatan caranya, nanti ada tutorialnya ya, tinggal dipencet tombol minus ini ya. Ini kalau game-gamenya sih sudah ada sebenarnya, kayak yang paling baru ini ada Plants vs Zombies Replaned ya, ini paling baru. Pokemon Legend ZA yang paling baru, Little Nightmare 3, semuanya ada di sini gitu ya. EFC 26 pun ada di sini ya. Cuman ini aja, maksudnya mereka nggak tahu kenapa susah banget untuk ngedownload iconnya kayak gitu. Tapi semuanya bisa di download gitu ya.
Oke, itu untuk tinfoil sudah premium, sudah kita jalankan. Ini gamenya kemarin sisa Lego Incredibles, baru banget kita hapus karena nggak banyak yang ambil. Akhirnya kita kurasi mana yang kurang laku, kita hapus gitu. Jadi kebetulan hilang gitu. Nah, ini di sini tuh sebenarnya ada dua bang yang ada support mod bahasa Indonesia, ada Red Dead Redemption sama Demon Slayer 2. Ini mau dikasih mod bahasa Indonesianya atau enggak gitu. Soalnya kayaknya ini belum di mod bahasa Indonesia. Soalnya memang ada beberapa orang yang prefer tetap bahasa Inggris dibandingkan tetap di bahasa Indonesia. Nah, ini kan masih bahasa Inggris ya, kayak gini. Scroll and continue kayak gini-gini semua udah bahasa Indonesia harusnya. Ya, ini masih bahasa Inggris, belum kita mod bahasa Indonesia. Nanti kalau misalnya memang mau, nanti kita buatkan mod bahasa Indonesianya. Ada 2 game ya, Demon Slayer 2 dan Red Dead Redemption. Yang lainnya kita belum ada. Ini game-game yang lama ya. Ini nggak tahu kenapa ya 500 giga kenapa gamenya cuma sedikit gitu. Nah, ini kita coba ya untuk mod bahasa bukan mod fitur super konsolnya. Nah, oke. Ini nanti untuk cara-caranya nanti ada di video tutorial. Ini kita coba tes aja, masuk ke game. Coba lagi file to load content. Coba ya load content. Oke, ini biasa kita coba main itu ini Wreck-It Ralph, pakai yang Sega Gear System. Aduh, salah ya, close content, bentar. Oh, Genesis plus GX, oh salah, konten Genesis plus GX ini ya. Ya, nanti kalau untuk game-game gini memang banyak modelnya, banyak apa ya istilahnya. Nah, ini coba kita close ya. Banyak BIOSnya karena di sini mulai dari Atari ya. Ini game, ini konsolnya. Salah. Cancel. Ini konsolnya Atari 2600, ini gamenya ada sekitar 478 ya. Nanti kalau mau di favorite itu nanti bisa. Nah, ini mulai dari Atari Jaguar, Lynx, WonderSwan, Amiga, Turbo, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy biasa, 3DS, Nintendo 64, DS, NES, Pokemon Mini, SNES. Nah, ini semua ada di sini ya. Nah, tapi kalau yang ada standalone-nya ini seperti PSP, PS1, NDS sama Arcade Mame itu ada sendiri. Saran saya mending main yang dari sini aja. Karena secara BIOS dia lebih diperbarui gitu. Karena memang yang RetroArch itu kan memang all in one ya, jadi satu semuanya. Ini kita coba ya. Misalnya ini Street Fighter versus Marvel. Semua tutorialnya untuk aplikasi ini ada, nanti kita kirim video tutorialnya. Nah, kayak gitu. Ini kita cobain cek aja, soalnya pernah kita ada kasus sampai sana ngomongnya hang dan lain-lain. Padahal walaupun ya memang kita nggak cek satu persatu karena game ada puluhan ribu, tapi paling tidak
aplikasinya itu berjalan dengan normal gitu. Masalah nanti ada game yang nggak berjalan atau enggak, itu memang kayaknya problem di emulasinya gitu. Nah ini kalau misalnya internetnya udah nggak dipakai, ini di airplane aja biar baterainya nggak drain. Ini NDS. Untuk NDS pun itu juga problemnya adalah seperti itu ya. Jadi memang tidak semua game itu berjalan normal, tapi mostly itu jalan normal. Nah, coba kita main ini. Nah kayak gini ya, normal aja. Itu untuk NDS. Sama ini PS1. Kita main Jerry misalnya. Ya kayak gini ya, untuk itu untuk PS1 nya. Ini untuk game-gamenya kita semua udah tes, harusnya kita udah tes. Nanti coba kita tes aja ya sekalian untuk game yang diinstal dari sini ya. Oke, bisa. Slayer. Jadi kalau misalnya pakai model yang kayak gini, yang dia Samsung atau SanDisk, itu harusnya pasti bisa. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena toko game ini memang nyari spare yang murah, karena biar dia juga bisa jualan lebih murah mungkin ya. Cuman jadinya kayak gini. Tapi bukan berarti ini rusak ya. SD cardnya ini bukan berarti ini rusak ya Bang Rifki. Jadi tetap bisa dipakai, tapi tidak untuk Nintendo Switch. Misalnya ditaruh di HP atau ditaruh di kamera, itu kayaknya masih bisa. Tuh. Lumayan kan 512 GB. Cuman ya merek ini tuh siapa sih yang tahu gitu. Kita sendiri juga nggak paham ada merek namanya Moment, walaupun made in Taiwan ya. Bisa. Tuh, ini nanti kita taruh di ini ya, pouchnya sini. Jangan lupa. Oh ya, kita juga minta maaf karena hari ini ketiduran. Jadi terus kita kerjain 3 mesin hari ini ya. Terus semuanya software dan waktunya cukup lama. Oh ini kita sambil jalan ya, sambil kita tes untuk Linux OS dan Android OS nya. Jadi siangnya ketiduran, sore mulai jam 3 itu kita harus ngajar sampai setengah 8. Ini jam 8 barusan selesai, baru bisa kita videokan lagi karena kondisi rumahnya nggak kondusif juga karena untuk pembelajaran. Jadi saya minta maaf karena harusnya udah bisa selesai hari ini, bisa dikirim, ternyata pleset lagi. Harusnya besok ini jadi selesai. Kita kalau misalnya mau dibikinkan konten ya mungkin nanti malam kita buat. Ini ya firmware-nya udah yang terbaru juga 20.5. Nanti kita habis ini kita istirahat untuk makan malam, habis itu baru kita videokan biar besok pagi kita bisa antar. Mungkin nggak pagi sih, mungkin sore kita antar. Soalnya memang ada 8 mesin yang belum dibuka, masih ada 2 yang dikerjakan, masih ada 3, 6-nya masih on progress. Jadi bener-bener sampai akhir bulan kita keteteran, cukup keteteran. Ya alhamdulillah lah ya. Itu.
Jadi kita minta maaf gitu. Ini untuk Android OS-nya ya. Nanti tinggal masukkan ke akun Google, terus nanti biar langsung bisa apa ya istilahnya masuk ke Google Play ya, Google Play. Oh iya, sama ini mungkin biar nggak lupa. Jadi tombol analog kanan ini dia bisa jadi kursor, tapi kalau misalnya lagi proses main game atau emulator, baiknya ini diklik satu kali biar jadi mode gaming. Jadi nanti kursornya nggak bisa jalan, tapi kita bisa gunakan tombol analog kanan dan tombol ZL dan ZR. Kalau ini yang dinyalakan, kursornya bisa nyalakan, tapi ketika proses gaming analog ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi diklik tombol yang ini ya sekali. Udah nggak bisa. Tuh. Ini ya, masuk aja ke Google Play, nanti tinggal di login aja. Habis itu nanti bisa masuk ke Google Play-nya, bisa download lewat Google Play Store-nya. Di sini internetnya, jadi persis kok ini kayak tablet Android pada umumnya ya. Hanya saja mungkin di sini ada konfigurasi switch-nya aja, itu yang ngebedain gitu. Terus kalau bisa buka aplikasinya satu-satu, karena keterbatasan RAM-nya Nintendo Switch ini ngebikin biasanya force close atau ngehang gitu ya. Jadi kalau bisa satu aplikasi, kalau udah selesai dia di kill ya, di task manajernya di kill, baru buka yang lain misalnya. Ini ada dua emulator PS2 dan 3DS, karena memang emulator 3DS di Nintendo Switch jauh lebih bagus. Emulator 3DS di Android jauh lebih bagus daripada emulator 3DS yang ada di sistemnya Nintendo Switch CFW gitu. Untuk cara kembalinya, tahan tombol power, klik mulai ulang, klik bootloader. Nanti dia akan balik ke pemilihan mode seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke Linux OS-nya ya. Oke, ini Linux OS-nya. Jadi ini benar-benar hampir sama kayak Windows. Jadi ya, ini touchscreen-nya bisa dijalankan. Di sini kita udah instalkan juga Steam-nya ya, aplikasi Steam. Ini mungkin bisa dicoba. Ini bisa pakai touchscreen ya, tapi kayaknya memang secara touchscreen-nya nggak terlalu sensitif. Memang baiknya Linux OS ini ditaruh di dock gitu ya. Tapi kalaupun enggak, itu sebenarnya bisa kayak analognya ini bisa digerakkan pakai kursornya bisa digerakkan di analog kiri seperti ini ya. Diklik untuk klik kanannya pakai ini ZR ya. Ya kayak gini. Oh ya, kalau bisa biar performanya lebih bagus, bagian handheld ini ditaruh di Perf OC All. Nah, dia akan lebih smooth. Terus fan-nya bagian full gini ya, dia akan jauh lebih smooth ya, seperti ini. Ini sama ya, kayak ini ada task manajernya, sistem monitor ya di sini. Nah, kayak CPU, memori, itu semua, network, ini semuanya ada, bisa lihat ya kayak gini gitu. Jadi ini benar-benar hampir sama kayak Windows, cuman ini basisnya Linux yang sama digunakan di Steam OS gitu. Untuk kembali ke pemilihan modenya, ini di sini ada logo
Joy-Con ya, biru sama merah, diklik aja, terus pilih yang ini, reboot 2 config. Nah, terus pilih HKT. Kliknya pakai ini ya, ZR ya. Klik gitu, klik 2 kali. Dia akan balik, ngerestart dan balik ke pemilihan mode. Seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk mesinnya Mas Rifki. Ini sudah kita tuliskan juga sebenarnya, tinggal kirim sebenarnya, cuman keterbatasan waktu tadi. Mungkin itu aja, bisa dipastikan besok udah dikirim. Oke, mungkin itu aja. Kita sekali lagi minta maaf karena cukup lama pengerjaannya. Terima kasih Mas Rifki. Kalau ada yang mau ditanyakan tolong dikabari lagi lewat WA. Terima kasih Mas Rifki.